apa itu penurunan tekanan uap dan bagaimana sih penerapannya di kehidupan sehari-hari dan bagaimana pengaplikasiannya. Sebelum itu aku mau memperkenalkan diriku. Namaku adalah Ramudhani Putra dan aku dari kelas 1210. Dan di video ini ada beberapa sesi penjelasan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Oke, apa itu tekanan uap? Oke, secara sederhana, pengertian penurunan tekanan uap adalah penurunan tekanan uap jenuh zat pelarut murni akibat adanya tekanan uap jenuh zat larut sehingga mempengaruhi laju penguapan zat pelarut murni tersebut. Hal ini dapat diilustrasikan ketika seorang mengisi sebuah botol minum dengan air yang panas. Biasanya botol yang diisi dengan air panas akan memiliki uap. Nah, peristiwa ini menandakan adanya proses penguapan dan penurunan tekanan uap dalam botol minum tersebut. Oke, selanjutnya adalah penjelasan hukum Rowlet dan hukum Henry. Apa itu hukum Rowlet? Hukum Rowlet adalah hukum yang mempelajari sifat-sifat serta hubungan antara zat pelarut dan tekanan uap satu larutan. Rowlet menjadikan hukum ini sebagai landasan untuk 4 karakteristik larutan encer yang Anda kenal sebagai sifat koligatif. Karena ketergantungan mereka pada efek kolektif dari jumlah partikel terlarut. Keempat karakteristik ini berdasarkan pernyataan dari hukum Rowlet meliputi perubahan uap relatif larutan terhadap tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan fenomena tekanan osmotik. Dalam penelitian yang Rowlet lakukan, beberapa larutan plot dari tekanan uap pelarut dengan fraksi mol pelarut dapat mengikuti hubungan garis lurus atau larutan ideal. Yang selanjutnya adalah hukum Henry. Apa itu hukum Henry? Hukum William Henry adalah salah satu kimiawan asal Inggris yang mencetuskan hukum Henry pada awal abad ke-19. Hukum Henry berkaitan dengan kelarutan gas dalam cairan dan menyatakan bahwa tekanan uap gas terlarut pada suhu rendah sebanding dengan konsentrasi zat yang terlarut. Contohnya adalah pada pelarutan nitrogen dan oksigen yang tergantung pada kedalaman di dalam daerah penyelaman bawah laut yang berubah selama dekompresi. Masuk ke rumus, alangkah baiknya kita mempelajari dulu apa itu konsentrasi larutan. Oke, yang konsentrasi larutan adalah jumlah partikel zat yang terlarut dalam suatu larutan dinyatakan dalam suatu besaran. Teknik konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan terdiri dari molaritas M dan molalitas M kecil dan fraksi mol S. Berikut penjelasan ketiganya. Molaritas M merupakan banyak mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung molaritas. Keterangannya adalah M molaritas itu sendiri, N mol zat, V volume atau dalam kurung liter atau mililiter, P massa jenis, gram atau miligram, massa terlarut gram, dan mR molekul relatif gram per mol, dan persen adalah persen kadar zat. Yang selanjutnya adalah fraksi mol X. Fraksi mol menyatakan perbandingan banyak mol dari zat pelarut dan pelarut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Dalam suatu larutan terdapat 2 fraksi mol, yakni fraksi mol terlarut XT dan fraksi mol pelarut XP. Berikut rumus fraksi mol. Keterangan XT adalah fraksi mol terlarut dan NT mol terlarut dan XP fraksi mol pelarut. NP mol pelarut dan P massa pelarut dalam kurung gram. Yang selanjutnya adalah rumus hukum Rowlet. Ada keterangan tentang rumus hukum Rowlet. Yang pertama adalah AP, penurunan tekanan uap. Yang selanjutnya adalah XP, fraksi mol pelarut, dan XT, fraksi mol terlarut, dan P0, PU, tekanan uap jenuh pelarut murni, dan P, tekanan uap pelarutan. Hukum Rowlet tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Penurunan tekanan uap sama dengan fraksi mol terlarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Jika tekanan uap pelarut di atas larutan dilambangkan P, maka penurunan tekanan uap
sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni dikurang tekanan uap larutan. Jika komponen larutan terdiri pelarut dan zat terlarut dengan tetapan rumus berikut. Fraksi mol pelarut ditambahkan dengan fraksi mol terlarut sama dengan 1. Maka fraksi mol terlarut sama dengan 1 kurang fraksi mol pelarut. Persamaannya akan menjadi penurunan tekanan uap sama dengan fraksi mol terlarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Tekanan uap jenuh pelarut murni dikurang dengan tekanan uap larutan sama dengan 1 dikurang fraksi mol pelarut di luar kurung tekanan uap jenuh pelarut murni. Yang selanjutnya adalah tekanan uap jenuh pelarut murni dikurang tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni dikurang fraksi mol pelarut. Selanjutnya adalah rumus hukum Henry. Rumus hukum ini menetapkan hubungan antara tekanan parsial PI dari gas murni dan fraksi molnya XLI dalam pelarut. Yang sama dengan adalah PI tekanan parsial sama dengan XLI fraksi molnya dikalikan dengan konstanta volatilitas. Nah, hukum ini mengukur kelarutan gas dalam pelarut cair dengan mana gas berada dalam kontak KI adalah konstanta volatilitas khusus untuk gas yang diberikan. Konstanta Henry dinyatakan sebagai HI. HI merupakan konstanta yang tergantung pada sifat dari gas, suhu, dan cairan. Sama dengan CSI merupakan konsentrasi maksimum disebut kejenuhan dari senyawa I per PI merupakan tekanan parsial dari gas. Terdapat hubungan dari HI sama dengan 1 per KI atau juga konstanta volatilitas. Yang selanjutnya adalah manfaat penurunan tekanan uap pelarut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mendapatkan benzina murni. Untuk mendapatkan benzina murni dengan pemisahan campuran dengan distilasi bertingkat. Caranya dengan menggunakan prinsip perbedaan tekanan uap antara zat pelarut dengan zat terlarut. Kolam apung. Kolam apung ini memiliki kadar garam lebih tinggi dari kadar garam rata-rata di lautan yang mencapai 34,5 per mil. Akibatnya, air sulit menguap karena tekanan uap pelarut menurun yang disebabkan konsentrasi kadar garam yang sangat tinggi. Oleh karena itu, ketika berenang akan mengapung. Yang selanjutnya adalah hubungan penurunan tekanan uap dengan bahan bakar kapal. Penurunan tekanan uap dapat berhubungan dengan bahan bakar kapal melalui pengaruh suhu dan kandungan zat terlarut dalam bahan bakar. Penurunan tekanan uap dapat mempengaruhi proses penguapan dan pembakaran bahan bakar kapal. Selain itu, kandungan zat terlarut dalam bahan bakar seperti kotoran atau residu dapat mempengaruhi tekanan uap. Pengotoran atau kualitas bahan bakar yang buruk dapat menyebabkan penurunan tekanan uap yang dapat mempengaruhi pembakaran kinerja mesin. Demikian penjelasan lengkap tentang rumus penurunan tekanan uap beserta contohnya. Saya Ramadhani Putra, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.